ketemu lagi nih sama Miss Ayu dan Miss Vita. Hari ini kita mau ngapain sih, Miss? Hari ini kita itu akan cepel. Sebelum cepel, Miss Ayu mau bacain aturan. Yang pertama, aturannya kalian harus sudah mandi supaya kita itu seger. Segernya Terus yang kedua, ya. Yang kedua kita harus membawa Alkitab. Kalau kita cepel, kita nggak bawa Alkitab, ya percuma dong. Yang ketiga, itu kalian harus fokus dengerinnya. Oke. Yuk, kita akan mulai. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang dari awal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Anak-anak, mari kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan terus memberkati kami. Kami bertemu kembali di ibadah chapel kami pada hari ini. Biar Tuhan Kau terus memberkati dan menyertai kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan nanti disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Miss Ayu, hari ini kita bersukacita nggak sih? Miss Ayu sukacita. Pasti anak-anak yang di rumah sukacita juga hari ini. Semua bersukacita ya. Iya. Kalau gitu, yuk kita akan pujian kita. Oh, sukacita. Anak-anak di rumah, gerakannya ya. Katakan, oh sukacita. Oh,
Ya, tadi kita kan udah sukacita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya harap semuanya fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Shalom anak-anak, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya hari ini? Kalau gitu, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk sukacita hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami menyiapkan hati kami dan pikiran kami untuk diisi oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Novi. Tuhan berkati firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti firman-Mu yang akan disampaikan dan kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini firman Tuhan kita adalah kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Ya, bagus. Firman Tuhan minggu lalu kan itu yang orang Israel itu loh, yang dibiarkan Tuhan mengalami kekeringan dan kemarau selama berapa lama? Ya, 3,5 tahun. Tapi ada kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Nabi Elia. Kelanjutan firman Tuhan kita minggu ini dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 ya, dari ayat 16 sampai ayat 46. Itu kelanjutan dari cerita minggu lalu. Ada kebaikan Tuhan yang dialami oleh Nabi Elia, yaitu apa? Selama kemarau panjang itu, Tuhan Allah tetap memelihara Elia. Dipelihara dengan cara apa? Ingat enggak burung apa yang memberi roti kepada Nabi Elia? Iya, burung gagak. Nah, selanjutnya ceritanya kita akan melihat klip berikut ini ya anak-anak. Saksikan dengan baik-baik, oke? Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab
Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai.
Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, anak-anak, udah lihat kan tadi klipnya? Kamu lihat nggak betapa Tuhan itu baik sekali membela Nabi Elia? Kamu lihat nggak di klip tadi pertama-tama? Si Raja Ahab itu menyalah-nyalahkan Nabi Elia. Dia marah-marah sama Nabi Elia, bilang, Elia, kemarau panjang ini semuanya karena kamu, katanya. Hah? Si Elia kaget. Loh, si Elia menjawab dengan berani. Dia berani menantang si Raja Ahab. Dia bilang gini, Raja Ahab, maaf, kemarau panjang itu terjadi bukan karena saya, tapi itu semua karena Raja. Si Raja Ahab, dia kaget. Tapi karena Tuhan baik sama Elia, si Raja Ahab tidak marah sama si Elia. Justru dia sambil berpikir, dan si Elia melanjutkan omongannya, karena Raja membiarkan rakyat-rakyat menyembah Baal. Seperti ini, ayo kita ke Gunung Karmel, bawa persembahan dan dari nabi-nabi Baal Raja itu. Kumpulkan semua rakyat. Saya akan mengumpulkan pengikut-pengikut Tuhan dan kami akan mempersembahkan untuk Tuhan kami. Sedangkan Raja dan rakyat-rakyat menyembah Nabi Baal itu dan nabi-nabinya. Akhirnya mereka pergi ke Gunung Karmel. Nabi Elia yang mempersembahkan persembahannya. Persembahannya disiram lagi dengan air, dengan 12, kalau zaman sekarang ember kali ya, dengan 12 ember air. Sudah basah, bayangin nak, secara logika kita mau bakar sesuatu dikasih air gak akan kebakar kan? Ya, gak akan kebakar. Tapi Elia mau membuktikan bahwa Tuhannya sanggup. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, aku ini kan nabimu. Tuhan, tolong buktikan kalau Engkau Tuhan yang hidup. Tolong bakar persembahanku, terimalah persembahanku. Tiba-tiba, cekiak, apa yang terjadi tadi? Api menyulut dari langit membakar semua persembahan Nabi Elia dan nabi-nabi yang percaya kepada Tuhan. Aduh, Miss Novi bayanginnya aja merinding loh. Kalau Miss Novi ada di posisi itu, ada Miss Novi lihat itu, Miss Novi sangat merinding. Berarti di situ dibuktikan bahwa Tuhannya Elia adalah Tuhan yang hidup. Tahu nggak anak-anak? Mulai dari situ, si Nabi Elia mengajak dan orang-orang Israel mau kembali memuliakan Allah, mau kembali memuji dan menyembah Tuhan Allahnya Elia. Karena itu Tuhan Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Nah, gitu juga kita anak-anak. Jadi anak-anak itu nggak boleh malu, nggak boleh takut menyaksikan kalau anak-anak itu anak Tuhan. Misalnya kalau anak-anak lagi makan di McD ini sama mama papa, jangan malu untuk berdoa. Berdoa dulu sebelum makan, saksikan, oh saya ini anak Tuhan, saya berdoa sebelum makan. Atau kamu di antara teman-teman sekelilingmu, jangan malu menyaksikan kalau kamu memang anak Tuhan, berbuat dengan baik, menjadi anak yang taat orang tua, baik sama teman-temannya, tidak usil, tidak bikin temannya terluka atau sakit. Itu anak-anak Tuhan yang seperti Nabi Elia. Dia sangat taat sama Tuhan. Makanya dia berani menantang orang-orang Nabi Baal. Dan buktinya apa? Orang-orang itu dipermalukan. Gitu ya anak-anak. Kita harus jadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nah anak-anak, Miss Novi akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur pasal 23 ayat 5 bagian B. Bunyinya seperti ini. Nanti anak-anak hafalkan ya di rumah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bisa diulangin ya dari Mazmur 23 ayat 5 bagian B. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, itu firman Tuhan dan hafalan kita. Kita akan berdoa untuk menutup chapel hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa yang selalu membela kami saat kami mau terus menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan, taat kepada orang tua, kepada guru, dan kami mau menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu, berkati kami, berikan kesehatan kepada mama papa, kepada kami semua, kepada guru, dan biarlah Tuhan Yesus virus corona ini boleh segera berlalu sehingga kami dapat bertemu kembali
kembali di sekolah. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.